Kesadaran global akan masalah iklim telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya, pemahaman akan perubahan iklim lebih banyak berkutat di kalangan ilmuwan, yang meneliti efek rumah kaca dan peningkatan suhu global akibat aktivitas manusia. Namun, seiring dengan meningkatnya bukti ilmiah dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, kesadaran publik dan politik pun turut meningkat. Laporan-laporan penting seperti laporan Brundtland dan pembentukan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran akan urgensi masalah ini. Perjanjian internasional seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC dan Perjanjian Paris menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Saat ini, kesadaran akan masalah iklim semakin meluas, didorong oleh media, organisasi lingkungan, dan gerakan sosial yang aktif menyuarakan pentingnya tindakan nyata. Survei global menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dunia mengakui perubahan iklim sebagai ancaman nyata, meskipun masih ada perbedaan pendapat tentang penyebab dan solusi yang paling efektif. Kesadaran yang meningkat ini menjadi landasan penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan perilaku yang lebih berkelanjutan. Perjanjian Paris atau yang lebih dikenal dengan sebutan Paris Agreement, negara-negara di dunia mulai dengan serius mencari solusi terbaik untuk menghindari perubahan iklim ke arah yang lebih buruk. Paris Agreement diadopsi oleh 197 negara pada COP21 di Paris tanggal 12 Desember tahun 2015 silam dan mulai diberlakukan pada tanggal 4 November tahun 2016. Paris Agreement merumuskan 5 kesepakatan, yaitu setiap pihak dalam Paris Agreement wajib menyusun Nationally Determined Contribution yang berisi rencana masing-masing pihak dalam menangani isu climate change. Nationally Determined Contribution mengedepankan kesetaraan dari setiap pihak dalam berkontribusi untuk pemenuhan tujuan Paris Agreement. Tujuan utama dari Nationally Determined Contribution adalah pengurangan emisi gas rumah kaca oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan Paris Agreement. Dalam Nationally Determined Contribution, masing-masing pihak juga perlu menjelaskan informasi mengenai upaya-upaya untuk membentuk ketahanan terhadap climate change untuk beradaptasi terhadap perubahan temperatur bumi. Nationally Determined Contribution berlaku dalam siklus 5 tahunan. Pada setiap siklusnya, setiap negara dituntut untuk senantiasa meningkatkan targetnya dibandingkan dengan target dalam Nationally Determined Contribution pada siklus sebelumnya. Berbicara masalah perubahan iklim, maka kita berbicara dengan bahan bakar fosil yang disebut sebagai penyebab utama masalah perubahan iklim ini. Negara-negara yang terlibat dalam Paris Agreement bekerja untuk menemukan solusi terbaik untuk mengurangi pengurangan energi fosil di negara mereka. Sehingga muncullah sumber energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, biodiesel, dan lainnya. Namun kebutuhan manusia akan tenaga fosil masih sangatlah besar. Sehingga butuh waktu yang cukup panjang agar energi-energi yang ramah lingkungan bisa menggantikan energi fosil ini. Namun tampaknya upaya ini akan berakhir sia-sia. Amerika Serikat sebagai penghasil emisi karbon terbesar di dunia, menarik diri dari Paris Agreement. Dengan kata lain, Amerika tidak akan menjalan apa yang telah disepakati dalam perjanjian Paris tersebut. Amerika Serikat tercatat menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 5 miliar ton per tahun. Ini negara penghasil emisi karbon dioksida terbesar kedua setelah Tiongkok. Sebagai salah satu penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia, keputusan Amerika tentu akan memberikan dampak besar bagi negara lainnya. Bukan tidak mungkin negara lain akan ikut menarik diri dari kesepakatan ini mengikuti Amerika. Salah satu negara yang mungkin mengikuti jejak Amerika adalah Tiongkok. Seperti yang kita ketahui bersama, Tiongkok saat ini terlibat perang dagang dengan Amerika. Amerika mengklaim bahwa Paris Agreement membuat sektor industri mereka tidak dapat berkembang. Hal ini tentu juga dialami oleh Tiongkok, dan apabila Tiongkok ingin tetap kuat menghadapi perang dagang dengan Amerika, mereka tentu juga ingin keluar dari Paris Agreement yang membuat sektor industri mereka juga tertahan. Hal ini tentu akan membuat upaya dunia memperbaiki masalah emisi karbon yang dinilai sudah sangat kritis menjadi sia-sia. Karena dua negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia tidak mengikuti kesepakatan bersama untuk mengurangi produksi emisi karbon di negara mereka. Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Joyohadikusumo, menyoroti dampak keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menarik negaranya dari Paris Agreement. Dalam pernyataannya,
Hashim mengungkapkan kekhawatiran terhadap konsekuensi dari langkah tersebut bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Menurut Hashim, keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan internasional ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Menurutnya Amerika Serikat mencatat emisi sebesar 13 ton karbon per kapita per tahun, sementara China menghasilkan 7 ton dan Indonesia hanya 3 ton per kapita. Amerika saat ini merupakan pencemar terbesar kedua setelah China. Jika mereka tidak mau mematuhi perjanjian internasional, mengapa negara lain, termasuk Indonesia, harus mematuhi? Ujar Hashim dalam acara ESG Sustainable Forum 2025. Lebih lanjut, Pak Hashim juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan pengurangan emisi karbon, yaitu negara-negara berkembang diminta untuk mengurangi emisi meskipun kontribusi mereka jauh lebih kecil dibanding negara maju. Rasa keadilannya di mana? Kita hanya menghasilkan 3 ton, mereka 13 ton, tetapi kita justru didorong untuk menutup pembangkit listrik tenaga uap, tegas Pak Hashim. Selain itu, Pak Hashim juga menyoroti potensi kepemimpinan AS dalam jangka panjang yang bisa memperpanjang absennya negara tersebut dari Perjanjian Paris. Ia menyebut bahwa jika J.D. Vance, Wakil Presiden Trump saat ini, melanjutkan kepemimpinan di masa depan, maka Amerika bisa berada di luar kesepakatan iklim hingga 12 tahun ke depan. Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, Hashim menegaskan bahwa Indonesia harus menyusun strategi pembangunan dengan mempertimbangkan dinamika global yang tidak menentu. Keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris juga berarti negara ini tak lagi wajib memberi laporan tahunan mengenai emisi gas rumah kaca mereka. Kurangnya transparansi akan membuat pengawasan dan pelacakan emisi karbon menjadi lebih sulit. Dengan kata lain, keluarnya Amerika dari Paris Agreement akan menjadi ancaman besar bagi upaya keberlanjutan mengatasi perubahan iklim. Keluarnya Amerika dari Paris Agreement juga menjadi pukulan telak bagi pegiat dan aktivis iklim di dunia. Amerika beberapa tahun terakhir menjadi negara yang cukup aktif memberi bantuan ke negara berkembang dalam upaya mengatasi perubahan iklim dunia sesuai dengan kesepakatan dalam Paris Agreement. Namun karena Presiden baru Amerika, Donald Trump memutuskan menarik diri dari Paris Agreement ini, maka bantuan Amerika untuk negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim ini diprediksi akan berkurang drastis. Ini juga akan berdampak pada program-program mengatasi perubahan iklim di berbagai negara di dunia akan melambat atau bahkan berhenti total. Ini akan menjadi pukulan terbesar selanjutnya bagi upaya mengatasi perubahan iklim dunia. Jika kita menilik dari sisi Donald Trump, ia beralasan bahwa ada tidak keadilan dalam menjalankan Perjanjian Paris. Presiden Trump menganggap Perjanjian Paris sebagai kesepakatan yang buruk bagi Amerika, yang akan merugikan perekonomian dan daya saing industri Amerika. Trump bahkan menyebut bahwa Paris Agreement atau Perjanjian Paris ini adalah penipuan besar bagi Amerika. Trump menyatakan bahwa Perjanjian Paris tidak adil dan berat sebelah, serta akan menyabotase industri Amerika, sementara negara lain, seperti China, melakukan pencemaran lingkungan tanpa hukuman. Trump berpendapat bahwa komitmen yang diatur dalam Perjanjian Paris akan membebani ekonomi AS dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menanggapi sikap Trump ini, beberapa media besar dunia menyebut bahwa keputusan untuk menarik diri dari Paris Agreement ini mencerminkan sikap skeptis Trump tentang pemanasan global yang dianggapnya sebagai sebuah tipuan. Selain itu, Trump juga diketahui memiliki agenda untuk membebaskan pengeboran minyak dan gas AS dari regulasi, sehingga mereka dapat memaksimalkan hasil produksi. Namun keputusan Trump ini tampaknya bukan hal yang mengejutkan bagi banyak pakar. Keputusan Trump ini sebelumnya sudah diprediksi sejumlah pakar iklim yang khawatir bahwa terpilihnya Trump bakal mengancam upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Para ahli khawatir upaya pencegahan agar krisis iklim tidak semakin parah akan menemui jalan buntu. Mereka menilai, kembalinya Trump ke Gedung Putih diprediksi akan membuat Amerika keluar lagi dari Perjanjian Paris dan bahkan mungkin menarik diri dari kerangka kerja PBB bidang penanganan krisis iklim. Prediksi pakar ini bukan tanpa landasan. Pasalnya, selama kampanye, Trump menyebut perubahan iklim sebagai hoaks besar, bahkan ia mengecam energi angin, mobil listrik, serta berjanji membatalkan kebijakan lingkungan dan skema hijau yang didukung oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Menurut analis, agenda Trump ini bisa menambah emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, yang akan menyulitkan target untuk mencegah pemanasan global ekstrim.
Pemilihan seorang penyangkal iklim sebagai Presiden Amerika sangat berbahaya bagi dunia, kata Bill Hare dari Climate Analytics. Trump diperkirakan akan menghambat usaha menahan suhu global agar tidak meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kini dengan terpilihnya Trump, target perjanjian Paris akan semakin sulit tercapai. Di Eropa, para aktivis dan politisi yang mendukung aksi iklim prihatin dengan terpilihnya Trump. Thomas White, anggota Parlemen Eropa dan Ketua Partai Hijau Eropa, menyebutnya sebagai hari yang suram bagi AS dan dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi langkah Amerika Serikat yang menarik diri dari Paris Agreement. Menurutnya, sejumlah negara yang dulu berperan sebagai penggagas perjanjian tersebut kini justru mulai meninggalkan komitmen mereka, termasuk Amerika Serikat. Bahlil mempertanyakan konsistensi negara-negara lain yang semula bersemangat kini berbalik arah. Mungkin saja dari pandangannya, sudah banyak negara-negara lain yang mulai meninggalkan kesepakatan ini, meski baru Amerika yang secara resmi dan tegas menarik diri secara langsung untuk keluar dari perjanjian Paris. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah situasi yang cukup dilematis. Meninggalkan Paris Agreement akan membuat Indonesia kehilangan bantuan dari lembaga-lembaga yang mendukung Paris Agreement. Sementara tetap menjalankan Paris Agreement juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam melaksanakan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.